Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat yang sangat besar, karunia berupa umur yang panjang, kesehatan yang baik dan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas ujian akhir ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa saya ucap, sholawat serta salam semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada panutan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak untuk memberikan sepatah dua kata-kata tentang istiqomah menurut Islam. Hadirin yang berbahagia, hubungan antara manusia dengan Allah dapat diwujudkan dengan cara mengabdi dan beramal taat kepadanya, taat kepada Sang Pencipta. Sedangkan hubungan antara makhluk dapat diwujudkan dengan saling bergaul dengan baik, mengolah dan menjaga lingkungannya, serta memanfaatkan untuk kemaslahatan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fataqarrabikum an sabilihi dzalikum wasfaqum bihi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah aku, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Hadirin yang berbahagia, istiqomah merupakan suatu jalan yang dapat menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Dengan selalu beristiqomah, maka seseorang akan terpelihara imannya dan terlindungi imannya dari dorongan hawa nafsu, dari setan, dari orang-orang yang mau berpikir yang tidak baik. Maka jika kita beristiqomah, maka kita akan dijauhi dari segala hal yang sifatnya buruk. Orang-orang yang mau berpikir, maka mereka tidak akan mencari jalan lain dan memperbaiki kehidupan kecuali jalan yang diatur oleh Allah dalam petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, istiqomah dapat pula diartikan sebagai teguh pendirian. Dalam iman, orang-orang yang berteguh pendirian dan selama hidupnya tetap berpegang teguh pada iman dan ihsan, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Kelak di hari kiamat akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa orang-orang yang berkata kami menyembah Allah lalu berlaku lurus dalam amalnya, yaitu berpendirian teguh, pasti malaikat pun turun kepadanya seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan bersedih, sebaliknya berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untukmu kami, para walimu di dunia dan akhirat, dan untukmu di surga segala sesuatu yang menyenangkan nafsumu dan segala macam yang kau minta sebagai rezekimu dari yang maha pengampun dan maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, Islam membimbing manusia agar beristiqomah, agar berteguh pendirian dan dalam menjalankan perintah Allah dan menjalankan segala larangannya. Orang yang beristiqomah akan menjalankan keuntungan yang sangat besar. Berikut ada beberapa macam tingkatan istiqomah. Yang pertama adalah istiqomatul awal dan setelahnya, yakni istiqomatul khawas. Seperti yang kita ketahui, istiqomatul awal
adalah seperti yang umumnya kita lakukan, yang terjadi pada diri kita sendiri, bahwa bentuk istiqomah orang seperti kita ialah secara batin beriman dan membenarkan adanya Allah serta Rasulnya, kemudian disertai dengan realisasi lahiriah berupa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan istiqomatul hawas adalah istiqomah yang diterapkan oleh orang-orang yang mencapai makrifat, orang-orang tinggi, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam, seperti halnya orang-orang yang sudah tidak memiliki keinginan duniawi, orang-orang yang sudah tidak memerlukan harta benda dan kesenangan lainnya, namun hatinya memadukan kenikmatan surga dan kerinduan yang sangat mendalam untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri dari istiqomatul hawas yang disebutkan tadi. Selanjutnya ada macam-macam istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah bil lisan, istiqomah bil qalbi, dan yang terakhir adalah istiqomah tubuh. Istiqomah lisan yaitu seperti yang kita lakukan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diikuti oleh istiqomah hati, yakni secara terus-menerus. Istiqomah hati ialah secara terus-menerus ingin melakukan kebaikan atau selalu berkemauan untuk mengamalkan ibadah, mengamalkan suatu kebaikan. Itu adalah istiqomah hati. Dan yang terakhir istiqomah tubuh, yakni dengan menjalankannya kebaikan tersebut dengan lahiriah. Hadirin yang berbahagia, di sini saya juga akan memberitahukan ciri-ciri orang yang selalu beristiqomah, seperti halnya orang yang menjaga lisannya, orang yang menghindari prasangka buruk, orang yang menghindari perbuatan yang bersifat menghina atau mengejek orang lain, seperti dalam firman Allah, yakni janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya, karena yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Selanjutnya adalah membatasi pandangan mata dari penglihatan yang berbau maksiat, seperti halnya melihat yang bermaksiat. Semoga pandangan kita tetap dijauhi oleh pandangan-pandangan yang bersifatnya maksiat. Selanjutnya ciri dari istiqomah ialah selalu berkata benar dengan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dan apabila kamu berkata maka berlakulah adil, dalam kurung berlakulah benar. Selanjutnya ialah infak fisabilillah, yaitu mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, pergunakanlah yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan atau dari harta yang kamu dapatkan. Subhanallah. Selanjutnya yakni yang ketujuh adalah tidak berlebih-lebihan, yakni di tengah-tengah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, janganlah berlaku terlalu boros. Dan yang selanjutnya tidak menuntut keluhuran dan kebanggaan diri, tidak menunjukkan sifat kebanggaan diri pada diri kita, seperti yang firman Allah tunjukkan, itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menuntut keluhuran di dunia dan tidak pula berbuat binasa, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yakni memelihara sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat dengan tertib, dari sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, bahkan subuh. Seperti yang firman Allah tunjukkan, peliharalah semua sholat, dan sholat yang paling sholat pilihan Allah semata karena Allah dan menantinya. Yang selanjutnya adalah istiqomah pada ahlus sunnah wal jamaah, yakni menunjukkan bahwa inilah jalanku yang lurus, untuk itu turutilah jalanku yang itu. Itulah ciri yang beristiqomah dalam
dalam menuntut ajaran Islam, dalam menempuh jalan yang lurus, yakni menempuh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada hitobah kali ini. Apabila ada kesalahan maka hal itu karena hilaf dan kekurangan ilmu saya. Namun jika dalam materi itu dapat dipetik kebenarannya maka hal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.